bintang itu keamanan buat penduduk langit. Kalau nanti bintang udah rontok dari tempatnya, maka hilang keamanan bagi penduduk langit. Habib-habib tuh ya, sayyid-sayyid itu beliau sekalian adalah keamanan di ummati, kata Nabi, bagi umatku. Keamanan bagi umatku selama masih ada habib, selama masih ada sayyid, selama masih ada syarif, selama masih ada ahlul baitnya Nabi SAW, maka mereka itu sebagai keamanan di ummati, untuk umatku, kata Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Qala wal maqalatur rabi'atu, gitu ya. Dan ini adalah makalah yang keempat, min babir rubai, dari bab yang isinya 4 perkara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakib amanun li ahli sama. Ya, bintang-bintang itu, ya, kawakib, bintang-bintang. Amanun adalah keamanan, li ahli samai, bagi penduduk langit. Bintang-bintang itu, ya, adalah keamanan bagi penduduk langit. Bintang yang suka kita lihat di langit, yang kelip, itu bintang-bintang. Termasuk bintang, ya, planet-planet. Termasuk bintang juga matahari, itu bintang, ya. Itu kesemuanya amanun li ahli samai, yakni keamanan bagi penduduk langit. Apa maknanya keamanan bagi penduduk langit? Fa'idan tasarat ay tafarraqatil kawakib, maka apabila berjatuhan bintang-bintang itu, ay tafarraqat, terpisah-pisah, keluar dari jalurnya itu bintang-bintang. Kalau kata kita pada rontok itu bintang gitu ya, semua itu bintang pada rontok, pada keluar jalurnya, pada jatuhan bintang. Kana al-qada'u ay al-hukmul ilahi ala ahli samai, adalah al-qada', ketentuan Allah Ta'ala, yakni al-hukmul ilahi, yakni hukum ketuhanan, hukum Allah Ta'ala pada saat itu berlaku ala ahli samai, atas penduduk langit. Jadi bintang itu keamanan buat penduduk langit. Kalau nanti bintang udah rontok dari tempatnya, maka hilang keamanan bagi penduduk langit. Bagaimana maknanya? Datang ketentuan Allah pada saat itu, ya, datang ketentuan Allah pada saat itu, hilang keamanan bagi mereka.
datang sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ya. Minal infitari, dari pecahnya langit, ya, infitar. Watai, dan terlipatnya langit itu. Wa mautil malaikati fiha, dan kematian para malaikat fiha, yang ada di langit itu. Itu ketentuan Allah yang terjadi. Ya, kalau bintang-bintang nanti udah pada rontok, udah keluar jalurnya, udah pada jatuh, maka langit terbelah. Ketentuan Allah yang akan datang, langit terbelah pada saat itu. Ya, watai, terlipat langit. Bayangin langit yang sebegitu luas terlipat. Bayangin. Wa mautil malaikati, dan kematian pada para malaikat pada saat itu. Kenapa? Karena keamanannya daripada hilang. Maka datanglah qadanya Allah, datang ketentuan Allah pada saat itu. Terbelahnya langit, pecahnya langit, terlipatnya langit, dan kematian pada para malaikat pada saat itu. Jadi bintang atau al-kawakib adalah amanun li ahli sama, ya, keamanan bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti, sedangkan ahlu baitku, keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai dzurriyyati, yakni keturunan-keturunanku, keturunan Nabi, ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi semuanya. Ya, pada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sayyid, ya, para habib. Amanun adalah keamanan li ummati, bagi umatku. Ya. Habib-habib itu, ya, sayyid-sayyid itu, beliau sekalian adalah keamanan di ummati, kata Nabi, bagi umatku. Ya, keamanan bagi umatku selama masih ada habib, selama masih ada sayyid, selama masih ada syarif, selama masih ada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu sebagai keamanan di ummati, untuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila telah hilang ahlu baitku, keluargaku, kata Nabi, kanal qada'u ala ummati, terjadilah qada'nya Allah, terjadilah ketentuannya Allah atas umatku. Apa ketentuan yang bakal terjadi kalau seumpama ahlul baitnya Nabi sudah hilang dari bumi? Yakni min duhuril bid'ah, daripada nampak-nampaknya kebid'ahan. Bid'ah akan merajalela di mana-mana. Kalau seumpama ahlul baitnya Nabi itu sudah hilang dari bumi, maka akan muncul bid'ah. Wa ghalabatil ahwa'i, dan juga akan mengalahkan sekalian hawa nafsu manusia. Manusia sudah lagi tidak terbendung, ya, hawa nafsunya. Mereka akan meluapkan hawa nafsunya semena-mena. Wa ikhtilafil aqaid, dan akan berbeda-beda akidah. Ya. Wa zuhurir rumi wa ghairiha, dan akan muncul bangsa Rum wa ghairiha, ya, bangsa Rum Romawi. Nanti itu dia kalau nggak ada ahlul bait Nabi, itu mereka nanti bisa menguasai dunia. Ya, makanya adanya ahlul baitnya Nabi, dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi keamanan buat kita dari apa? Dari banyaknya kemunculan bid'ah. Ya. Ini bid'ah yang dolalah,
Jangan meratakan semua bid'ah, karena pada mulanya nanti bid'ah ada yang hasanah. Tidak semua yang Nabi tidak kerjakan pada zaman beliau jadi buruk buat kita, nggak semuanya. Ya, tapi yang jelas-jelas nyata Nabi larang pada masa beliau dan Nabi anggap itu suatu kebatilan, lalu dikerjakan orang-orang setelah Nabi, itu bid'ah yang dolalah. Ya, perdukunan. Ya, orang nggak senang sama yang lain main santet sana sini, repot ya. Begitu nggak senang main hal-hal yang nggak patut untuk dilakukan oleh seseorang. Begitu. Kalau yang dimanfaat, nggak apa-apa. Internet bid'ah nggak? Kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Zaman kita sekarang ada. Kita pakai, kenapa nggak disesat-sesatin? Nah, karena nanti pada mulanya bagaimana penggunaannya. Kalau penggunaannya kepada sesuatu yang jelek jadi sesat. Tapi kalau umpama penggunaannya kepada sesuatu yang manfaat jadi bagus, begitu. Ya. Orang dulu mau berkirim surat, Nabi kirim surat kepada raja-raja di negeri yang jauh, itu perjalanannya 3 bulan, ada delegasinya. Sampai surat Nabi kali kirim lagi 3 bulan baru sampai lagi. Jangan zaman dulu deh, zaman kita kecil dulu. Ya, kita mau kirim surat, kami surat kita keluar kota. Pakai apa? Kirim nulisnya sekarang nih. Kirimnya sore, sampainya kapan? Seminggu. Bisa seminggu. Ya, paling cepat gitu. Nanti balas lagi tuh. Ya, seminggu lagi. Kalau kilat 3 hari. Ngabarin meninggal pakai pos kilat 3 hari baru tahlilan. Dulu. Kalau sekarang lebih cepat. Ya, itu artinya apa? Nabi nggak ada pada zaman beliau tuh internet. Sekarang ada bid'ah, tapi jadi manfaat, maka bid'ah hasanah. Gitu. Tidak kita hukumin semuanya sesat. Tidak. Nah, ini yang dimaksud di sini apa? Ini bid'ah yang sesat. Bid'ah yang memang Nabi anggap suatu kebatilan. Begitu. Jangan yang sekarang sepeninggal Nabi bid'ah banyak yang muncul. Ya. Nabi-nabi baru banyak bermunculan. Padahal Nabi setelah nyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Tapi ada Nabi lagi setelah Nabi muncul. Ada nggak itu? Ada. Gitu. Ya. Sepeninggal Nabi fitnahnya udah banyak. Begitu, apalagi makin kemari kayak zaman sekarang gitu ya. Makanya itu mesti banyak berterima kasih ya kepada Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah ya. Sebab beliau sekalian kita masih terbentengi, ada keamanan daripada munculnya kebidahan yang terlarang. Wa ghalabatil hawa, mengalahkan hawa nafsu. Ya, itu banyak para habaib yang alim, yang saleh, yang beliau mutabakhir fil ulum, ar-rasikhin fil ulum, yang mereka luas melaut ilmunya, yang mereka itu dalam ilmunya. Ya, yang ilmunya langsung dari babenya, dari injilnya lagi, yang nggak putus sampai Rasulullah SAW. Itu menjadikan keamanan kita daripada mengalahkan manusia akan hawa nafsunya. Masih terkadang hawa nafsu kita, masih ada yang bilangin, ya, masih ada yang membentengin gitu. Kalau nggak ada dzurriyyah Rasul, kacau manusia, ya, kacau manusia. Wakhtilafil aqaid, dan daripada berbeda-bedanya akidah. Sekarang mah ada Habib aja masih ada dzurriyyah Nabi, akidah orang daripada banyak yang merusak. Bayangin kalau nggak ada para habaib, nggak ada dzurriyyah Nabi. Wa dhuhuril rumi wa ghairiha, dan juga nanti akan apa? Akan timbul nampak arum
bangsa-bangsa Romawi, pemikiran-pemikiran orang-orang Barat, gitu ya, akan timbul nampak bahwa di antara selainnya. Makanya kita adanya habaib ya kita beruntung gitu ya. Gitu. Ya Habib Rizik beliau sendirian ya, sendiriannya beliau tuh ditakutin dunia. Gimana kalau semuanya kayak beliau? Coba bayangin. Begitu. Seorang aja dunia takut. Bagaimana kalau semuanya kayak beliau? Jadi kita kalau nggak bisa berjuang kayak beliau, jangan banyakkan komentar aja lah ya. Gitu. Angkat kopi aja, terima kasih. Masih ada beliau-beliau yang bisa banyak amar ma'ruf. Begitu. Kita orang lagi jalan nih, ngeliat orang pada main judi. Pernah ngomong, judi dosa lu gitu, pernah gitu? Ngomong ke dia badannya masih begitu. Banyak takutnya kita. Begitu. Enggak, terus ada orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, jangan celah-celah mereka. Ya, doakan mereka. Akuin saja emang kita yang belum bisa begitu. Ya, akuin yang kita belum bisa. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Wa ana dan saya kata Nabi SAW amanun adalah keamanan li ashabi untuk sahabat-sahabatku kata Nabi. Fa idza dhahabtu aymitu maka apabila saya sudah pergi aymitu saya sudah wafat kana qadau niscaya terjadilah ketetapan Allah Ta'ala ala ashabi atas sahabat-sahabatku. Apa tuh? Qadanya Allah yang terjadi pada saat Nabi wafat, minal fitani daripada fitnah-fitnah, wal hurubi dan juga perang-perang, wal tiddadi dan juga murtadan, manirtadda ya, manirtaddu siapa orang-orang yang pada murtad, ikhtilafil qulubi dan daripada berbeda-bedanya hati. Saya katanya dia, ini sebagai keamanan untuk sahabat-sahabat saya. Siapa sahabat? Orang-orang yang sezaman dengan Nabi, yang pernah jumpa dengan Nabi, walaupun satu kali, dan beriman kepada Nabi SAW. Makanya orang yang beriman kepada Nabi selepas Nabi meninggal, tapi ngalamin sahabat, apa namanya? Tabi'in. Namanya tabi'in. Nah orang yang umpama nggak ngalamin para sahabat Nabi baru meninggal, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup zaman tabi'in, apa namanya? Tabi'in. Maka setelahnya nanti dikatakan salafun saleh. Ya, begitu. Nah ini Nabi diri beliau sebagai keamanan untuk sahabat-sahabatnya dari apa? Dari fitnah-fitnah, daripada perang-perang. Begitu. Ya makanya selepas Nabi saja gitu ya, selepas Nabi wafat itu kan terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Itu orang-orang dimintakan zakatnya sebagaimana mereka pada bayar zakat zaman Rasul. Ya, fi ahdi Rasulillah pada bayar zakat sebagai manusia. Nabi wafat, Abu Bakar tidak khalifah, diminta zakat. Orang jawabnya, mau ngapain Nabi kan yang dulu meninggal begitu. Seolah mereka ingkarin tuh, ya, ajaran Rasulullah SAW pada saat itu. Begitu. Mulai timbulnya fitnah. Ada nabi-nabi palsu yang bermunculan, sampai nabi perempuan. Ada pada situ. Itu bukan sekarang. Dulu maksudnya para sahabat itu nabi perempuan ada. Nabi palsu, gitu ya, nabi palsu. Udah muncul tuh orang nabi. Kenapa? Karena banyak kemuliaan ya untuk nabi dan juga keluarganya. Yaitu termasuk ada harta
kafai, ya, terus ada apa namanya hak ghanimah, gitu tuh gede. Itu mereka pada bermunculan pengen jadi nabi pada saat itu. Artinya apa? Fitnahnya udah kelihatan. Perang-perang juga bermunculan. Kemurtadan orang-orang yang boleh murtad boleh kelihatan. Itu banyak, nggak sedikit. Sepeninggal Nabi itu banyak orang yang boleh murtad. Balik lagi sama ajaran lama, begitu. Ajaran nenek moyangnya dianggapnya Nabi ini nggak murni. Ada yang gitu, ada. Tapi ada juga yang ikut Islam, tambah banyak, ya banyak. Waqtilafil qulubi, dan juga berbeda-bedanya hati. Orang pada hatinya pada beda-beda. Ya, ada yang terima, ada yang menolak, ada yang ikut, ada yang ingkar, begitu. Ya. Itu ketentuan Allah yang Allah jadikan sepeninggal Nabi Muhammad SAW di kalangan para sahabat-sahabat. Wal jibalu amanun li ahli al-ardi, dan gunung-gunung itu gunung amanun adalah keamanan li ahli al-ardi, bagi penduduk bumi. Ya, gunung-gunung itu sebagai keamanan bagi penduduk bumi. Tuh. Gunung yang masih ngancep, buminya aman, gitu ya, buminya aman. Fa'idha dhahabat, maka apabila telah pergi ke gunung, ay al-jibalu, yakni gunungnya pergi, kanal qadau, terjadilah ketetapan Allah Ta'ala ala ahlil ardi, atas penduduk bumi. Apa itu? Ketetapan Allah yang terjadi buat penduduk bumi. Kalau gunungnya udah hilang, apa itu? Kiamat. Ya, wa takunul jibalu kal yahlil manfush. Ya Allah. Agar pada saat kiamat itu gunung-gunung tercabut dari tempatnya, kal yahlil manfush, kayak bulu-bulu yang mau ditiupan itu. Makanya kalau orang mau tahu gunung itu jadi paku bumi. Pakunya nancep, buminya aman. Pakunya dicabut, goyang. Maka nanti kiamat itu kan gempa juga, goyang buminya, cabut pakunya, dahsyat, air laut naik ke atas. Pokoknya sesuatu yang ya minal ahwal, ya, pengeriannya luar biasa. Ngerinya itu luar biasa. Begitu. Pengen nggak kita hidup umur panjang sampai kiamat? Sampai kiamat? Kiamat kurang sehari. Nanti dekat kiamat huru haranya besar, ya, huru haranya besar. Turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, fitnah Dajjal, ya judul Ma'jud, nah, gitu yang gitu-gitu. Jangan ngalamin lah, gitu ya, jangan ngalamin. Tapi segala riwayat orang beriman ngalamin, insyaallah. Ya, orang beriman ngalamin. Dan minta Allah biar iman kekal sampai akhir. Wal maqalatul khamisah, dan makalah yang kelima. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, arba'atun minal khisali, ada 4 perkara. Ada 4 perkara, ya. Tamamuha, yang menjadi sempurna 4 perkara itu, bi arba'atin, dengan 4 perkara minal umuri. 4 perkara itu bisa menjadi sempurna dengan 4 perkara yang lain.